Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47 berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 47, kita bisa melihat bahwa setelah Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan, ada 3.000 jiwa yang percaya, yang memberi diri mereka dibaptis, ya. Jadi kita melihat kuasa Tuhan luar biasa bekerja, banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka dikatakan di sini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi setiap hari mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa kepada Allah. Dan kita bisa melihat bahwa ada banyak tanda dan mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul pada saat itu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan mereka saling mengasihi, membagi apa yang mereka punya kepada saudara-saudara yang memerlukannya. Jadi kita bisa melihat bahwa cara hidup jemaat yang pertama ini, mereka saling mengasihi, mereka bertekun, dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa mereka selalu mencari Tuhan, mereka selalu memperhatikan masing-masing, dan mereka dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Di dalam hidup kita juga, biarlah kita seperti jemaat mula-mula, kita bisa menjadi saksi Tuhan, kita disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari dikatakan firman Tuhan ini bahwa Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita berdoa agar teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang belum percaya, pada suatu saat nanti mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka boleh diselamatkan Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, kiranya kita tetap setia mengikut Tuhan, dan kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk terus bersaksi, sehingga kita bisa memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai hidup kita di akhir zaman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Banyak jiwa boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat, sehingga mereka boleh dibaptis dan mereka boleh menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau memakai setiap kami yang sudah percaya kepadamu, kami boleh menjadi saksimu di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh meneladani kehidupan jemaat mula-mula. Mereka tetap bertekun sehati dan berkumpul di bait Allah. Mereka boleh berdoa, memuji Allah, dan mereka dengan tekun menerima pengajaran dari rasul-rasul. Biarlah kami juga boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.